Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan kesetimbangan. Yang pertama, sistem pada gambar berikut ini berada dalam keadaan seimbang. Ini gambarnya. Berat balok A adalah 600 Newton dan koefisien gesekan statis antara balok A dan meja adalah 0,2. Berapakah berat balok B? Jadi dari soal ini yang diketahuinya adalah berat balok A, yaitu WA sama dengan 600 Newton. Kemudian koefisien gesekan statis antara balok A dan meja, yaitu mu S sama dengan 0,2. Yang ditanyakan adalah berat balok B-nya. Jadi berat balok B-nya di sini. Jadi WB sama dengan berapa? Jadi untuk mencari WB ini, kita analisis bendanya satu persatu. Jadi benda A dan B-nya terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan arah-arah gayanya. Di sini benda A ini ada arah gaya beratnya ke bawah. Jadi ini W-nya. Kemudian ada gaya normal karena dia menyentuh lantai. Kemudian ada gaya tegangan talinya. Di sini TA. Kemudian di sini karena lantainya kasar, berarti ini ada gaya geseknya, jadi FG. Jadi di sini kita analisis yang A-nya terlebih dahulu. Karena sistem ini keadaan setimbang, berarti berlaku hukum 1 Newton. Jadi di sini sigma Fx A sama dengan 0 karena keadaan setimbang. Jadi sigma Fx ini jumlah gaya pada sumbu X. Jumlah gaya pada sumbu X yaitu yang mendatar gayanya, yaitu TA dan Fg. Jadi di sini TA min Fg sama dengan 0. Jadi TA sama dengan Fg. Kemudian di sini kita hitung dulu gaya geseknya. Jadi TA ini tegangan tali dan Fg ini adalah gaya gesekan dari lantai A ini. Jadi gaya gesek ini rumusnya adalah Fg sama dengan mu S dikali dengan N. Berarti kita cari gaya normalnya terlebih dahulu. Gaya normalnya adalah ini. Jadi gaya normalnya adalah sigma FYA sama dengan 0. Jadi di sini FY ini adalah jumlah gaya pada sumbu Y. Jadi di sini N min WA sama dengan 0. Jadi ada N dan di sini adalah WA arahnya ke bawah. Jadi N sama dengan WA. N sama dengan besar WA-nya adalah ini 600. Jadi N sama dengan 600 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 600 Newton. Maka kita masukkan ke sini. Mu S-nya adalah 0,2 dikali dengan 600. Jadi di sini sama dengan 120 Newton. Jadi gaya geseknya adalah 120 Newton. Berarti di sini TA sama dengan 120 Newton. Jadi gaya tegangan talinya adalah 120 Newton. Tegangan tali A-nya. Kemudian kita analisis benda B. Jadi benda B ini bekerja gaya beratnya jadi WB dan di sini adalah tegangan tali B yaitu TB. Kemudian di sini berlaku hukum 1 Newton karena bendanya keadaan setimbang. Jadi sigma FYB sama dengan 0. Jadi ini hukum 1 Newton. Jadi di sini yang arahnya ke atas adalah positif. Jadi kita misalkan arahnya ke atas adalah positif. Yang ke bawah adalah negatif. Jadi TB min WB sama dengan 0. Jadi TB, tegangan tali B, sama dengan WB, berat benda B-nya. Jadi di sini adalah yang dicari adalah berat benda B-nya. Jadi ini persamaannya, TB sama dengan WB. Kemudian setelah itu kita analisis gaya tegangan talinya. Jadi di sini TA-nya, kemudian di sini TB-nya. Misalkan di sini adalah TC-nya. Jadi analisis tegangan talinya yaitu yang seperti ini. Jadi ini analisis tegangan talinya. Nah, ini kita analisis tegangan talinya seperti vektor. Jadi di sini ada, karena TC-nya membentuk sudut 30 derajat, berarti di sini ada TC
di sini jadi TC sin theta, dan di sini TC cos theta. Jadi ada TC sin theta di sini karena di sini membentuk sudut TC-nya. Jadi kita analisis tegangan tali ini seperti analisis vektor. Jadi kita analisis pada sumbu X terlebih dahulu. Jadi sigma Tx sama dengan 0. Jadi gaya pada sumbu X yaitu TC cos theta dan TA. Berarti di sini TC cos theta, theta-nya adalah 30 derajat, kemudian dikurangi dengan TA sama dengan 0. Jadi di sini TC cos 30 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan TA-nya dipindahkan ke sini, jadi TA. Jadi di sini setengah akar 3 TC sama dengan TA-nya adalah 120. Jadi TC sama dengan 120 dikali dengan ini duanya dipindahkan ke sini jadi 2 per akar 3. Jadi di sini setengah akar 3 adalah akar 3 per 2, dipindahkan ke sini adalah 2 per akar 3. Jadi hasilnya adalah 240 per akar 3. Di sini kita rasionalkan, berarti dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka di sini sama dengan 240 akar 3 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 240 dibagi 3 adalah 80 akar 3 Newton. Jadi ini nilai TC-nya. Ini pada sumbu X-nya. Kemudian kita analisis pada sumbu Y-nya. Jadi sigma TY sama dengan 0. Jadi sumbu Y ini adalah TC sin theta dan TB. Berarti di sini TC sin theta, theta-nya adalah 30 derajat, min TB sama dengan 0. Berarti di sini TC sin 30 derajat, TC-nya adalah ini 80 akar 3, jadi di sini 80 akar 3 dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah, sama dengan TB-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini sama dengan TB. Jadi TB sama dengan ini 80 akar 3 dikali setengah adalah 40 akar 3 Newton. Jadi ini nilai TB-nya. Maka TB ini adalah WB, jadi WB sama dengan TB, nilai TB-nya adalah ini 40 akar 3 Newton. Jadi berat benda B-nya adalah ini, 40 akar 3 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, pada gambar sistem katrol, benda A dan E masing-masing 100 Newton dan 10 Newton. Ini gambarnya. Apabila tali AC horizontal dan tali AB sejajar bidang, serta bidang miring dan katrol licin, maka berapakah berat benda D jika sistem seimbang? Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini, berat benda A dan benda E. Jadi WA sama dengan 100 Newton dan WE sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini tetanya adalah 30 derajat. Jadi theta sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah berat benda D-nya, yaitu WD sama dengan berapa. Jadi berat benda D di sini. Jadi kita analisis satu persatu bendanya. Kita analisis benda E-nya terlebih dahulu. Jadi benda E bekerja gaya beratnya arahnya ke bawah, yaitu WE di sini. Dan di sini adalah TE, tegangan tali benda E-nya. Jadi di sini berlaku hukum 1 Newton karena keadaan setimbang. Jadi sigma FYE sama dengan 0 karena gayanya adalah searah sumbu Y. Jadi di sini TE-nya positif dan arah ke bawah negatif, jadi min WE sama dengan 0. Jadi di sini TE sama dengan WE. Jadi nilai TE sama dengan WE-nya adalah ini 10 Newton. Jadi TE-nya sama dengan 10 Newton.
Kemudian di sini gaya tegangan tali TE ini menyambung ke tegangan tali A-nya. Jadi di sini TE-nya, kemudian di sini TA-nya. Nah, jadi tegangan tali di sini ini sama. Jadi di sini adalah TA. Jadi TA-nya adalah akibat benda A di sini. Jadi ini TA. Jadi TE ini menyambung ke TA. Berarti di sini adalah TE sama dengan TA. Karena tegangan tali E menyambung ke tegangan tali benda A. Jadi nilai TA-nya sama, yaitu 10 Newton. Kemudian kita gambarkan arah-arah gaya pada benda A-nya. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali. Jadi di sini tegangan talinya adalah tegangan tali TD akibat benda D ini. Jadi ini TD dan di sini TD-nya yaitu sama karena ini menyambung tegangan talinya ke sini ke benda D. Jadi di sini berat benda D-nya. Kemudian di sini ada gaya beratnya yaitu W. Kemudian di sini diproyeksikan gaya beratnya adalah WA, di sini WA, di sini WA cos theta. Kemudian di sini gaya normalnya. Kemudian di sini adalah W sin. Jadi W sin theta-nya. Jadi di sini sudutnya 30 derajat. Jadi ini sin theta, ini cos theta. Dan di sini ini membentuk sudut. Jadi kalau diproyeksikan sini, ini sudutnya adalah sama seperti ini, 30 derajat. Jadi di sini sudutnya 30 derajat. Karena sudutnya ini membentuk seperti ini, bersilangan. Jadi jika di sini 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Jadi makanya di sini sama. Jadi kita analisis benda A-nya. Benda A ini adalah pada sumbu X-nya. Jadi sumbu X-nya ini adalah ada gaya TD, kemudian W sin theta, kemudian ini diproyeksikan ke sumbu X, jadi TA cos 30 derajat. Jadi maka di sini sigma F X A sama dengan 0. Jadi sigma F X A sama dengan 0, maka kita analisis di sini. Jadi kita tetapkan di sini arah ke bawahnya adalah positif. Maka di sini W sin theta-nya positif, jadi W sin theta, theta-nya adalah 30 derajat, jadi 30 derajat. Kemudian ditambah dengan ini TA-nya, tegangan talinya diproyeksikan ke sumbu X-nya. Jadi TA cos 30, jadi 30 derajat theta-nya. Kemudian min TD, tegangan tali D sama dengan 0. Jadi ini pada sumbu X-nya di dalam benda A-nya. Jadi di sini adalah WA-nya. Jadi WA-nya adalah 100, jadi 100 dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah, kemudian ditambah dengan TA-nya adalah 10, jadi 10 dikali dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3, kemudian TD-nya kita pindah ke sini, jadi sama dengan TD. Jadi hasilnya di sini 100 dikali setengah adalah 50, ditambah dengan 10 dikali setengah adalah 5, jadi 5 akar 3 sama dengan TD. Jadi ini nilai TD-nya. Kemudian kita analisis benda D-nya. Jadi sigma F YD sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada benda D ini adalah TD, tegangan tali pada D, dan WD. Jadi TD min WD sama dengan 0. Jadi TD sama dengan WD. TD-nya adalah ini 50 plus 5 akar 3. Jadi 50 ditambah dengan 5 akar 3 sama dengan WD. Jadi ini nilai WD-nya. Maka kita ubah di sini WD sama dengan 50 ditambah 5 dikali dengan akar 3 adalah 1,7. Jadi sama dengan 50 ditambah dengan 5 dikali 1,7 adalah 8,5. Jadi hasilnya sama dengan di sini 58,5 Newton. Jadi ini nilai WD-nya. Jadi jawabannya adalah berat benda D-nya 58,5 Newton. Demikian pembahasan mengenai kesetimbangan.